angin, tidak ada hujan. Pelatih timnas Malaysia, Peter Klamowski, seakan alergi dengan timnas Indonesia. Juru taktik asal Australia itu menyebut timnas Vietnam sebagai tim terbaik di Asia Tenggara, alih-alih timnas Indonesia. Ini laga Malaysia versus Vietnam, merupakan pertandingan yang sangat penting. Timnas Malaysia akan menghadapi Vietnam, tim terbaik di Asia Tenggara, kata Peter Klamowski. Pernyataan tersebut memang disampaikan Peter jelang timnas Malaysia menjamu Vietnam di match day kedua grup F babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 pada Juni mendatang. Namun, tidak jelas apa indikator Peter menyebut Vietnam sebagai tim terbaik di Asia Tenggara. Jika ukurannya ranking FIFA, Thailand merupakan negara Asia Tenggara dengan posisi tertinggi. Skuad Gajah Perang menempati posisi 99 dunia, sedangkan Malaysia justru di bawah timnas Indonesia. Bahkan secara performa dalam beberapa tahun terakhir, progres timnas Indonesia yang paling terlihat ketimbang negara Asia Tenggara lain. Timnas Indonesia tercatat sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad asuhan Patrick Kluivert ini bahkan bisa berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 entah via babak ketiga atau keempat. Apakah penyebutan yang dibuat Peter efek timnas Vietnam juara Piala AFF 2024? Jika memang benar, pelatih anyar Malaysia tersebut seakan tutup mata jika menggaungkan kompetisi sekelas AFF. Terlebih pada edisi tersebut, Thailand tidak tampil dengan pemain terbaiknya, sementara timnas Indonesia memilih menurunkan skuad U23. Setelah 2 tahun terpental di Championship, Leeds United akhirnya memastikan diri kembali terbang ke liga teratas Inggris Premier League. Klub dari pemain keturunan Indonesia Pascal Struijk berhasil memastikan 1 tiket promosi otomatis usai menang telak atas Stoke City. Kemenangan ini ternyata tak hanya sekedar membuat Leeds promosi, namun Pascal Struijk juga dapat impact buat menyisihkan waktu luang lebih banyak dan disinyalir bisa jadi ini waktu yang dipersiapkan untuk memproses naturalisasi timnas Indonesia. Sebab pundit Belanda sudah membocorkan cuy, jika bek 25 tahun ini sejatinya telah mendapatkan izin untuk melanjutkan karir internasional di tempat yang ia mau. Di sisi lain, media Belanda juga membocorkan sebuah info soal PSSI yang sempat mendekati pemain keturunan berkualitas lain. Lantas siapa pemain tersebut? Serta bagaimana kelanjutan soal proses naturalisasi Pascal? Berikut jawaban selengkapnya. Nama Pascal Struijk disebut-sebut bakal jadi diaspora selanjutnya yang bakal diproses oleh PSSI. Jasanya masih dibutuhkan oleh skuad Garuda. Ia sudah ditemui secara langsung oleh tim kepelatihan Patrick Kluivert ketika tim Pascal Leeds United berhasil menang atas tim Ole dan Lino Oxford United. Nah, baru-baru ini namanya kembali mencuat dan menjadi buah bibir di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Bukan tanpa alasan, pemain berdarah Indonesia Belanda ini tengah menorehkan tinta emas dalam perjalanan karirnya di Eropa. Pada musim 2024-2025 ini, Struijk bersama klubnya, Leeds United, sukses menorehkan pencapaian gemilang. Setelah melalui perjuangan panjang dan penuh determinasi di ajang EFL Championship, akhirnya Leeds memastikan diri kembali ke panggung megah Premier League. Kepastian promosi ini didapatkan setelah Leeds menang telak 6-0 di kandang sendiri atas Stoke City. Dengan begitu, 3 poin yang didapatkan berhasil menambah pundi-pundi Leeds sebagai pemuncak klasemen dengan 94 poin. Angka itu tak bisa lagi dikejar oleh tim-tim lain di posisi 2 dan seterusnya yang harus berjuang via playoff terlebih dahulu. Sementara Leeds United bersama Burnley punya poin yang sama di posisi 1 dan 2 klasemen Championship, yang mana sudah otomatis bakal promosi ke kasta tertinggi Liga Inggris musim depan. Promosi Leeds ke Premier League ini merupakan buah hasil dari perjuangan 2 tahun terakhir, di mana terakhir kali mereka merasakan atmosfer persaingan ketat di Liga Premier pada musim 2022-2023. Maka dari itu, jangan heran Pascal Struijk dan kawan-kawan langsung merayakannya. Sekarang, Leeds hanya menyisakan 2 pertandingan terakhir di Championship. Hingga tanggal 3 Mei akan menjadi penentu siapa juaranya. Apakah tim dari Pascal Leeds United ataukah Burnley? Pascal Struijk sendiri sejatinya tidak ikut bermain dalam beberapa laga terakhir, termasuk di 2 laga tersisa nanti. Pasalnya, pemain berdarah Indonesia tersebut sedang proses pemulihan cedera dan diperkirakan baru pulih pada pertengahan Mei.
Dengan begini, setelah membantu timnya lolos ke Premier League, maka bek 25 tahun ini punya banyak waktu luang jelang matchday Juni dan pasti diizinkan oleh pihak klub. Bulan Mei bisa jadi sebuah terobosan bagi Pascal untuk terbang ke Indonesia jika pada akhirnya setuju dengan tawaran yang kemarin telah didatangi secara langsung oleh Patrick Kluivert. Pascal bisa jadi sebuah terobosan kejutan untuk menghadapi tantangan dari Cina yang tak boleh kita remehkan lagi, cuy. Cina sendiri melihat Indonesia yang terus melakukan gebrakan, membuat negeri tirai bambu seperti merendah. Media di sana seakan takut, bahkan menyebut Pascal sebagai New Virgil van Dijk. Padahal tentu saja kita semua tahu bahwa Cina memang suka merendahkan diri untuk memainkan emosi lawan. Pascal Struijk memang hebat, dirinya bisa jadi pemain termahal di skuad Garuda melebihi harga pasaran mes. Nilai pasarnya saat ini mencapai 16 juta euro atau sekitar 278 miliar rupiah. Angka yang membuatnya lebih mahal dibandingkan nama-nama lain seperti Jadon Oosterwolde maupun Jero Redwood. Dan angka itu memang sudah terbukti dari pengalamannya di Premier League, di Championship, dan musim depan comeback ke Premier League lagi. Bukan hanya soal waktu luang klub, namun melansir dari Bola Okezon, sejatinya tanda-tanda Pascal Struijk segera membela timnas Indonesia sudah dibocorkan media Belanda, Voetbal Primer. Hal ini dibocorkan oleh pundit Danny van Laar menyebut Pascal Struijk sudah diizinkan membela timnas Indonesia. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Danny van Laar di salah satu podcast Voetbal Primer beberapa waktu lalu. Ya, sekarang keputusan mutlak ada di tangan pemain 190 cm tersebut. Tak ada pihak tertentu yang bisa menekankan hati kecilnya. Lagi pula, secara garis keturunan, dalam sebuah wawancara pada 2020, Pascal Struijk mengaku memiliki darah Indonesia dari sang kakek dan nenek. Kakek dari Pascal Struijk bernama Peter Weidenmuller yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Bahkan menurut laporan media yang sama, nenek Pascal Struijk, Ineke van den Brink, pernah menempuh pendidikan di UNPAD alias Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Fakta di atas menunjukkan bek 25 tahun tersebut sangat eligible untuk memperkuat timnas Indonesia. Menariknya lagi, media Belanda lain membocorkan salah satu pemain keturunan Indonesia disebut media Belanda sempat didekati oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Dia adalah pemain keturunan Indonesia yang sempat membela Bayern Munich tuh. David Jonathans disebut Football Plus didekati oleh PSSI untuk jadi WNI dan membela timnas Indonesia. PSSI sempat mendekati striker FC Den Bosch David Jonathans. David Jonathans belum mempertimbangkan untuk membela timnas Indonesia, tulis laporan media Belanda dalam artikelnya. Dalam hal ini, PSSI melihat potensi besar pada David Jonathans. Striker berusia 21 tahun itu lahir di Apeldoorn, Belanda, dan tumbuh besar di Luxembourg. Sejak usia belia, pemain keturunan Indonesia ini terikat kontrak dengan raksasa Bayern Munich sebagai tim akademinya hingga karir profesionalnya sekarang. Dari catatan Transfermarkt, David Jonathans telah bermain sebanyak 18 pertandingan bersama tim U19 Bayern Munich dan mencatatkan 1 gol serta 1 assist. Lalu ia kemudian promosi ke FC Bayern 2. Dan disinilah David Jonathans memainkan peran lebih banyak dengan 27 pertandingan dan mencetak 2 gol serta 3 assist. Namun untuk sementara, ia dipinjamkan ke FC Den Bosch di kasta kedua Liga Belanda. Dan ia merupakan penyerang sayap lincah yang bisa menjadi seorang striker juga. Tapi sayangnya, keinginan PSSI untuk menarik Jonathans menghadapi beberapa hambatan, di mana ia telah membuat debut seniornya untuk timnas Luxembourg pada tahun 2023 pada laga uji coba. Selain itu, di level kelompok umur, ia juga rutin dipanggil ke timnas U15, U19 hingga U21. Ini memperumit proses naturalisasi. Regulasi FIFA yang ketat mengatur perubahan asosiasi negara untuk pemain yang sudah bermain di level senior. Jika pertandingan tersebut merupakan pertandingan resmi kompetitif, seperti di kualifikasi Piala Dunia atau UEFA Nations League, kesempatan untuk membela Indonesia dapat sepenuhnya tertutup. Namun melalui perjuangan khusus ke FIFA, naturalisasi masih dapat dilakukan jika hanya pertandingan uji coba. Tapi yang paling sulit adalah Jonathans sendiri tak menunjukkan minat saat didekati oleh PSSI. Padahal jelas-jelas
David Jonathans memiliki darah Indonesia yang berasal dari ayah langsung. Namun karena hatinya tertutup, mungkin jadi alasan PSSI kini berfokus pada pemain yang berminat saja, seperti Pascal Struijk, ya kan?